Sahabat Hikmah, inilah video aksi puluhan berandalan anggota geng motor. Terlihat mereka mengeroyok seorang warga secara membabi buta. Diketahui lokasi kejadian ada di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Berbekal dari rekaman video kamera pengawas tersebut, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu langsung bergerak cepat. Hasilnya, 11 dari sekitar 20 anggota geng motor ditangkap. Dari interogasi sementara, motif pengeroyokan yang melibatkan anggota geng motor yang kesemuanya masih pelajar dan di bawah umur ini hanyalah demi sebuah pengakuan akan keberadaan geng motor milik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam program Hikmah di Balik Kisah. Mudah-mudahan program ini membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang merasa kurang diperhatikan, ia akan mencari tingkah dan pola yang cenderung kepada hal-hal negatif. Tayangan yang tadi kita saksikan, betapa ironi, betapa menyedihkan. Anak-anak kita, karena kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, bertingkah dan berpola di luar rumah yang pada akhirnya bukan cuma sekedar merugikan orang lain, tapi merusak dirinya sendiri. Kita tahu di usia belasan tahun, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, ketika itu seseorang sudah dianggap dari remaja meningkat kepada pemuda. Mereka sedang mencari jati diri. Mereka ingin eksistensinya diakui. Tindakan dan perilaku yang mereka kerjakan lebih kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Mengadakan pengeroyokan secara massal. Hanya cuma gara-gara hal sepele. Itu dilakukan oleh sekelompok anak-anak remaja dan pemuda. Cuma karena ingin eksistensinya, keberadaannya diakui. Memang rentan, usia-usia seperti itu mereka mencari jati diri. Tetapi eksistensi yang mereka harapkan, mereka dapatkan dari perilaku yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif. Itu tadi, satu contoh pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok remaja dan pemuda. Karena itu, ternyata memang pergaulan, lingkungan, membawa dampak yang begitu besar dalam pembentukan karakter seseorang. Pantas saja kalau kemudian Nabi mengingatkan kepada kita umat Islam agar memilah dan memilih dalam mencari teman. Itu sebabnya agama mengajarkan kepada kita untuk selektif dalam memilih teman. Semua orang bisa kita temani, tapi memang harus selektif, sebab akan membawa dampak pengaruh yang luar biasa dalam membentuk karakter kepribadian kita. Barang siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun dia tidak beli minyak wanginya, dia akan dapat kebagian harumnya. Tapi barang siapa berteman dengan tukang las, walaupun dia tidak kebagian cipratan apinya, tapi asapnya dia akan hirup juga. Artinya di sini adalah, kalau teman kita orang baik-baik, bergaul kita di lingkungan yang baik-baik, insya Allah itu akan menular menjadi kebiasaan kita. Tapi kalau teman-teman kita dalam pergaulan, lebih banyak mereka orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zolim. Walaupun mungkin karakter itu jauh dari kita, tapi karena
seringnya kita bergaul dengan mereka, lambat laun akan ikut terbawa oleh kebiasaan mereka. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, karenanya anak-anak saya, para remaja, para pemuda, selektiflah kalian dalam memilih teman. Betul, 1000 teman masih terasa kurang, 1 musuh terlalu kebanyakan. Cari teman sebanyak-banyaknya, tetapi harus diselektif. Pertama, teman yang harus membawa kita kepada nilai-nilai peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, carilah teman yang rajin ibadah. Kalau teman rajin ibadah, insya Allah kita akan ikut semangat dalam beribadah. Misalnya, teman rajin ke majelis taklim, insya Allah kita akan kebawa semangat untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Teman misalnya rajin sholat berjamaah tepat waktu, akrabi yang seperti itu, karena akan membawa semangat dalam diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Carilah teman yang bisa menambah wawasan kecerdasan kita. Dengan kata lain, carilah teman yang cerdas. Karena semangat belajar kita akan terpompa. Semangat belajar kita akan bangkit melihat teman kita yang rajin belajar dan punya wawasan yang cerdas. Maaflah, kadang-kadang kan anak-anak kita nggak begitu pola pikirnya. Yang penting temennya itu asik, lalu akrab, padahal dampaknya luar biasa, sangat buruk. Ibadahnya malas, sudah gitu tingkat kecerdasannya pun biasa-biasa saja. Yang paling parah adalah pengaruh nilai-nilai buruk akan tertular olehmu. Karenanya cari teman yang bisa membangkitkan semangat kita untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Yang ketiga dalam berteman, sama-sama ikut menjaga jiwa dan akal pikiran sehat kita. Siapapun tahu, tindakan pengeroyokan, tindakan aniaya adalah tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan itu masuknya ranah kriminal. Bagaimana mungkin kita mau menjaga jiwa dan akal sehat kita kalau tindakan kita, tindakan yang tidak terpuji dan masuk kepada ranah kriminal. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda, berpikirlah berulang-ulang ketika ingin melakukan satu perbuatan yang dalam kategori tidak menjaga keselamatan jiwa dan akal.